Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas soal pretest PPG kompetensi pedagogik part yang ke-6. Soal nomor 1. Kompetensi inti secara berurutan mencakup titik. A. Sikap profesional, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. B. Sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. C. Sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan dan pengetahuan. D. Sikap spiritual, sikap sosial, sikap profesional dan keterampilan. E. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E. Karena urutan yang benar pada kompetensi inti adalah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam menganalisis buku guru dan buku siswa, setidaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali titik. A. Kesesuaian materi dengan tema. B. Kecukupan materi. C. Kedalaman materi. D. Kesesuaian dengan mata pelajaran lain. Atau E. Ketercapaian materi. Dan jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Kesesuaian dengan mata pelajaran lain. Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Lanjut ke soal nomor 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan penjabaran dari titik untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Apakah A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Standar isi, D. Silabus, atau E. Standar kompetensi lulusan. Dan yang paling tepat adalah yang D, yaitu silabus. Dikarenakan RPP merupakan penjabaran dari silabus. Lanjut ke soal nomor 4. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAISD meliputi kegiatan titik. A. Menanya, mengamati, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengasosiasi, mengomunikasikan, mengumpulkan data. C. Mengamati, mengumpulkan data, menanya, mengasosiasi, mengomunikasikan. D. Mengasosiasi, mengamati, menanya, mengomunikasikan, mengumpulkan data. E. Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dan jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAISD yang paling tepat adalah urutan yang E, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengomunikasikan. Lanjut ke soal nomor 5. Menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. Kegiatan di atas termasuk titik. A. Mengamati, B. Mengkomunikasikan, C. Mengasosiasi, D. Menanya, atau E. Experimental explore. Dan jawaban yang paling tepat adalah mengomunikasikan. Karena ada kata kunci yaitu menyampaikan hasil. Baik itu dalam bentuk lisan, tulisan, dan dalam bentuk lainnya. Lanjut ke soal nomor 6. Guru dapat menggunakan hasil penilaian autentik kecuali untuk titik. Apakah A. Merencanakan program perbaikan, remedial, dan pengayaan, B. Pelayanan konseling,
C. Mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. D. Bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Atau E. Refleksi pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Guru dapat menggunakan hasil penilaian autentik kecuali untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya soal nomor 7. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab merupakan titik-titik-titik. Apakah A. Fungsi pendidikan nasional, B. Amanat pendidikan nasional, C. Tujuan pendidikan nasional, D. Kewajiban pendidikan nasional, dan E. Sistem pendidikan nasional. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena tujuan pendidikan nasional adalah sesuai dengan pernyataan di atas, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lanjut ke soal nomor 8. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah pengertian titik-titik-titik. Yaitu jawaban yang benar adalah yang B. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Perlu Bapak Ibu ketahui soal mengenai Undang-Undang kurikulum juga ada di soal pretest PPG. Kita lanjut ke soal nomor 9. Penilaian proses pembelajaran menggunakan penilaian autentik atau authentic assessment artinya adalah titik-titik-titik. A. Menilai pada proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. B. Menilai kesiapan belajar dan proses belajar secara utuh. C. Menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. D. Menilai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Atau yang E. Menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya soal nomor 10. Regulasi yang mengatur tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terdapat dalam titik-titik-titik. Dan jawaban yang paling tepat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Selanjutnya soal nomor 11. Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program merupakan pengertian dari titik-titik-titik. Apakah A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi, D. Standar isi, E. Indikator. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu kompetensi inti. Lanjut soal nomor 12. Kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran adalah pengertian dari titik-titik-titik. A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi,
C. Indikator, D. Kompetensi dasar, E. Standar isi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu kompetensi dasar. Selanjutnya soal nomor 13. Rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar adalah komponen dari titik-titik-titik. A. Materi pembelajaran, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Standar isi, dan E. Silabus. Dan yang paling tepat adalah yang E. Silabus, karena komponen-komponen di atas merupakan komponen dari silabus. Lanjut ke soal nomor 14. Kerangka dasar kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan berisikan landasan titik-titik-titik. A. Filosofis dan pedagogis, B. Filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis, C. Psikopedagogis dan sosiologis, D. Sosiologis dan yuridis, E. Sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Lanjut soal nomor 15. Tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar adalah titik-titik-titik. A. Standar kompetensi, B. Kompetensi lanjutan, C. Standar kompetensi lulusan, D. Kompetensi inti, atau E. Standar proses. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Kompetensi inti. Lanjut soal nomor 16. Kompetensi inti mencakup titik-titik-titik. A. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, B. Sikap sosial dan keterampilan, C. Sikap spiritual dan keterampilan, D. Sikap spiritual dan sosial, E. Pengetahuan dan keterampilan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut soal nomor 17. Landasan pengembangan kurikulum 2013 adalah titik-titik. A. Aspek filosofis dan yuridis, B. Aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual, C. Aspek budaya dan aspek konseptual, D. Aspek yuridis dan aspek konseptual, E. Aspek yuridis, aspek konseptual, dan filosofis. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Selanjutnya soal nomor 18. Di bawah ini yang tidak termasuk komponen RPP adalah A. Identitas sekolah, B. Identitas mata pelajaran, C. Langkah-langkah penilaian, D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, E. Langkah-langkah pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat yang tidak termasuk komponen RPP adalah yang C, yaitu langkah-langkah penilaian. Lanjut soal nomor 19. Yang termasuk ciri teknik penilaian autentik adalah A. Penilaian atas pengetahuan yang dimiliki peserta didik dan bersifat sederhana,
B. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik tidak memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. C. Analisis proses yang digunakan bukan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. D. Pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. E. Tidak memerlukan keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan tugas. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Itulah yang paling tepat. Dan selanjutnya yang terakhir, soal nomor 20. Pengertian kompetensi menurut Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pasal 1 ayat 4 adalah titik-titik. A. Seperangkat sikap dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. B. Seperangkat sikap dan pengetahuan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik. C. Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. D. Seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik. E. Seperangkat sikap, keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. Dan itulah dia pembahasan 20 soal pedagogik untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Semoga selalu dimudahkan, dilancarkan, serta diluluskan. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.